Sebagai lagu pembuka, kita bernyanyi lagu Sion nomor 97, Betapa Manisnya Kabar Yesus. Lagu Sion nomor 97. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan kami di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih berkat-Mu hari ini telah lindungi, peliharakan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh kembali bertemu dengan jemaat Tuhan yang boleh bergabung di dalam ibadah kami di pertengahan minggu ini. Di dalam ibadah kami Tuhan, kami memohon hadirat-Mu, tuntunan Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami,
Biarlah ibadah ini boleh menguatkan iman kami, nama-Mu saja kami muliakan, kami tinggikan Tuhan. Dan hamba Tuhan, Bapak S. Panjaitan yang akan membagikan roti hidup firman Tuhan, urapi hamba Tuhan ini dengan limpahnya, biarlah dia dapat menyampaikan pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami, mohon ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, malam ini sebelum kita mendengarkan siraman firman Tuhan, kita akan mendengarkan lagu spesial dari Bapak J. Sihotang dari Jemaat Melati. Mungkin sudah di-share videonya. Ada satu salib, dan salib itu akan kutukar dengan mahkota. Terima kasih lagu pujian yang boleh diperdengarkan bagi kita malam hari ini, mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan siraman firman Tuhan oleh Bapak S. Panjaitan. Waktu ini kami persilakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bisakah suara saya kedengaran? Malam, bisa. Selamat malam, Pak Panjaitan. Iya, baik, kita puji Tuhan oleh karena pada malam ini, Bapak sekalian, kita bisa berkumpul kembali. Senang sekali rasanya saya bisa bersama-sama. Setelah sekian lama saya tidak memunculkan wajah saya, meskipun terkadang saya ikut Zoom, tapi oleh karena kadang sinyal yang kurang begitu bagus, sehingga saya tidak bisa melihat, atau mungkin saudara juga tidak bisa melihat saya secara langsung ya.
Terima kasih untuk lagu spesial dari keluarga Sihotan. Saya tidak melihat dulu ada di sini, tetapi biarlah Tuhan yang memberkati keluarga dan rumah tangga ini. Izin Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen dulu. Belum. Buka Zoom. Itu warna hijau. Itu di tengah. Sudah bisa kelihatan? Sudah kelihatan, tinggal di slideshow. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada malam ini saya ingin membawa pikiran kita pada satu topik yang menurut saya sangat penting, dan saya berikan judul, di manakah posisi Anda? Di manakah posisi Anda? Kisah ini dicatat dalam Injil oleh keempat Injil, yakni tentang seorang perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak nawastu. Kita masing-masing saya sudah tahu, yakni Maria Magdalena. Bapak sekalian, cerita tentang Maria Magdalena mengurapi Yesus itu dicatat oleh keempat Injil, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan sedikit saja di antara begitu banyak cerita dalam Injil yang dicatat oleh keempat Injil. Biasanya kalau sudah dicatat dalam Matius, maka ia tidak ada di Lukas. Kalau Lukas dan Matius catat, tidak ada di Matius. Dan kalau sudah mencatat Matius, Markus, Lukas, biasanya tidak ada di Yohanes. Tetapi di antara yang sedikit itu, Bapak sekalian, maka kisah tentang Maria Magdalena ini adalah istimewa oleh karena ia mencatat atau dicatat dari keempat Injil. Dan keistimewaan yang kedua adalah kisah ini terjadi hanya beberapa hari menjelang Yesus ditangkap dan disalibkan. Oleh sebab itu biasanya kalau akhir-akhir hidup orang, maka cerita itu adalah cerita yang penting atau kegiatan penting yang dilakukan. Nah, itu sebabnya saya sangat tertarik Bapak Ibu sekalian untuk menceritakan tentang kisah Maria Magdalena. Dalam cerita ini ada 4 tokoh. Ya, kita akan fokus dalam Lukas 7. Ada 4 tokoh. Tokoh yang pertama adalah Simon. Yang kedua adalah Maria. Yang ketiga adalah Judas. Dan tentu yang keempat adalah Yesus. Baik, kita akan mulai tokoh yang pertama adalah Simon. Simon ini adalah orang Farisi. Di Alkitab, saudara-saudara, ada banyak orang yang bernama Simon. Di antara 12 murid Yesus, bahkan 2 orang bernama Simon. Dan selain itu juga ada yang bernama Simon dari Kirene, yang juga membantu Yesus mengangkat salibnya. Tetapi Simon ini adalah Simon yang lain, yakni adalah seorang orang Farisi. Kita tahu orang Farisi adalah orang yang sangat paham, yang sangat pintar tentang hukum Allah. Mereka sangat menguasai tentang firman Allah, dan mereka adalah penghulu-penghulu atau orang-orang yang sangat dituakan di dalam jemaat. Oleh karena mereka sangat menguasai akan Alkitab atau Injil. Tetapi saudara sekalian, Simon ini adalah salah seorang yang pernah Yesus sembuhkan dari penyakit kusta ketika dia mengadakan mukjizat. Jadi seorang yang sangat berkesan bagi Yesus, dan Simon juga, dan Yesus juga sangat berkesan bagi Simon. Oleh sebab itu, sebagai ucapan syukurnya, ia mengadakan suatu pesta. Pesta sebagai syukuran oleh karena ia sembuh dari sakit kusta, sehingga ia mengundang Yesus dan juga ke-12 murid Yesus untuk datang ke rumahnya, lalu mereka makan, mengadakan pesta di sana. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa acara ini, pesta ini, atau cerita ini adalah menjelang Yesus akan ditangkap. Nah, tetapi apa yang terjadi saudara sekalian? Bahwa pesta itu menjadi berubah ketika ada seorang perempuan, ada seorang wanita yang bernama Maria yang datang lalu kemudian meminyaki Yesus dengan minyak nawastu. Masing-masing kita sudah tahu ceritanya. Lalu apa respon dari Simon, orang Farisi ini, ketika ia melihat seorang wanita itu meminyaki kaki Yesus? Lalu dia berpikir demikian.
Dalam Lukas 7:9 dikatakan begini, ini adalah perkataan Simon di dalam hatinya. Dia tidak ungkapkan, tetapi dalam hatinya. Lalu ketika orang Farisi yang mengundang Yesus itu melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, Yesus maksudnya, jika Yesus ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang berjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa seorang perempuan itu adalah seorang yang sangat berdosa. Saudara sekalian, Maria Magdalena ini adalah memang seorang yang sangat berdosa. Oleh karena ia adalah seorang pelacur yang sangat hina, dosa yang sangat-sangat rendah. Sehingga dalam hati orang Farisi ini, dalam hati Simon ini, tetapi saat ini dia tidak menghakimi perempuan itu, tetapi justru ia menghakimi Yesus. Jika Yesus ini nabi, tentu ia tahu siapakah perempuan ini. Maksudnya, sekiranya Yesus tahu siapa perempuan itu, tentu Yesus akan mengusirnya oleh karena ia tidak layak meminyaki Yesus. Ia tidak layak ada bersama-sama di pesta itu. Bapak Ibu sekalian, wanita ini bukanlah tamu yang diundang. Dia datang dengan serinya oleh karena ia melihat Yesus ada di sana. Jadi di dalam pesta itu, hanya Yesus dan ke-12 murid yang diundang, tetapi wanita ini bukanlah undangan. Itu sebabnya ia sangat keberatan ketika tiba-tiba wanita ini muncul, lalu kemudian meminyaki Yesus, lalu kemudian dia membawa minyak narwastu untuk Yesus. Itu sebabnya ia berkata dalam hatinya, sekiranya Yesus tahu siapa perempuan ini, pasti dia akan mengusirnya, dan kemudian dia tahu, maka ini adalah orang yang sangat berdosa, pasti dia tidak berkenan untuk menerimanya. Saudara sekalian, pertanyaannya, apakah Yesus tahu sebenarnya siapakah perempuan itu? Pasti Yesus tahu. Tetapi saudara sekalian, Simon ini berkata dalam hatinya, jika Yesus tahu, tentu dia akan apa? Akan menolaknya dan mengusirnya. Nah, inilah yang jadi pertanyaan dalam hal ini. Tapi saudara sekalian tahu kenapa perempuan atau Maria ini menjadi orang yang sangat hina, menjadi seorang pelacur? Saya cari coba tahu, saudara. Saya coba cari tahu. Lalu saya temukan dalam Kerinduan Segala Zaman, bab yang ke-62. Dikatakan di sana, Simonlah yang telah menuntun wanita yang dicelanya itu sekarang ke dalam dosa. Saudara sekalian, Maria menjadi pelacur oleh karena Simon. Simonlah yang telah menuntut wanita itu menjadi seorang pelacur. Tetapi sekarang ketika wanita itu datang pada Yesus, dia merasa bahwa wanita itu tidak layak pada Yesus. Bahkan dia sekarang memulai menghakimi Yesus. Dia adalah seorang orang Farisi yang luar biasa hebat, yang luar biasa pintar, tetapi dia juga orang yang suka menghakimi orang lain. Dan ia telah memperlakukan Maria dengan tidak baik olehnya. Dan banyak orang berkata, saudara sekalian, saya coba cari bagaimana caranya Simon menuntun wanita ini ke dalam dosa sehingga ia menjadi pelacur. Saya tidak temukan di dalam kutipan Ellen G. White, demikian juga di Alkitab, tetapi banyak orang berkata bahwa Simonlah yang pertama sekali menggagahi Maria, dan kemudian Maria menjadi tertekan batin, lalu dia terjun menjadi seorang pelacur. Tetapi saudara sekalian, sekarang dia berkata dalam hatinya, ketika ia datang pada Yesus, tentu Yesus harus menolak dia. Bapak Ibu sekalian, luar biasa besar dosa dari Simon. Tetapi saudara sekalian, ketika ini saya menyusun khotbah ini, beberapa hari yang lalu, tadi juga, dalam hati saya berkata, Tuhan, mungkin juga saya pernah melakukan hal yang sama. Saya merasa saya orang baik, saya merasa saya orang benar, saya menghakimi orang. Saudara, orang yang di dalam pesta itu barangkali tidak tahu bahwa Simonlah yang menuntut wanita itu menjadi seorang pelacur. Tetapi Simon tahu sebenarnya siapa dirinya, pasti dia tahu bahwa dialah orang yang mencela, dialah orang yang menuntun wanita itu menjadi seorang apa? Seorang pelacur. Simon adalah orang yang hebat. Oleh karena dia orang Farisi, menguasai hukum Allah. Orang yang selalu ada dalam gereja, saudara sekalian.
tetapi ia adalah orang yang lemah dalam perbuatan. Dia adalah orang yang menuntun orang ke dalam perbuatan dosa, perbuatan jahat. Tetapi ketika orang itu datang pada Yesus, dia keberatan. Luar biasa sosok kalian. Seorang yang merasa dirinya selalu benar, tetapi sesungguhnya dia penuh dengan dosa. Orang yang menghakimi orang lain, orang yang membuka aib orang lain, membuat orang jauh dari Tuhan, tetapi dia tidak pernah merasa bahwa dia apalah orang yang berdosa. Saudara sekalian, kerohanian seperti Simon ini adalah orang seperti hidup dalam jemaat Laodikia. Kita yang meyakini bahwa sejak 1844 sekarang ini adalah zaman Laodikia. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Banyak di antara kita, termasuk saya saudara sekalian, merasa diri kaya, merasa diri tidak kekurangan apa-apa. Tetapi Tuhan katakan apa? Sebenarnya kita ini orang-orang yang melarat, miskin, buta, dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang akan dimuntahkan. Lalu bagaimana respon Yesus, saudara sekalian, ketika Simon berkata demikian? Saudara sekalian, kembali saya ingatkan bahwa Simon tidak mengungkapkan, tetapi ia berkata dalam hatinya. Oleh sebab itu orang-orang yang ada di situ tidak tahu bahwa Simon berkata seperti itu kecuali Yesus. Lalu kemudian saudara sekalian, oleh karena itu di dalam sebuah rumah, dalam sebuah ruangan dan mereka berkumpul ramai-ramai di sana, lalu kemudian Yesus menarik Simon ke belakang. Kurang lebih demikian bahasanya. Lalu kemudian apa Tuhan katakan kepada Simon? Dia membuat suatu perumpamaan. Ya, kita mulai dari ayat 40 dari Lukas 7. Lalu Yesus berkata kepadanya, kepada Simon. Tuhan katakan kepada Simon, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Lalu Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar dan yang lain 50 dinar. Oleh karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. Menurut kamu, Simon, siapakah yang lebih beruntung? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak hutangnya dihapuskan, itulah yang paling beruntung. Betul pendapatmu ini, Simon. Betul sekali perkataanmu itu, Simon. Lalu 44, sambil berpaling kepada perempuan itu, lalu ia berkata, Simon, kamu lihat itu perempuan? Engkau melihat perempuan itu? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata, lalu menyekanya dengan mahkotanya, rambutnya, mahkota seorang wanita. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak menyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaки kakiku dengan minyak wangi yang sangat mahal. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Saudara, ini adalah templakan yang sangat besar buat saya secara pribadi, Bapak Ibu sekalian, karena seringkali saya merasa saya tidak sadar akan perbuatan yang saya lakukan. Ini juga menjadi templakan yang sangat besar buat Simon. Saudara, Yesus menarik Simon ke belakang. Yesus tidak menegur Simon di antara ke-12 murid-murid Yesus. Tetapi ia berbicara kepada Simon dengan empat mata. Yesus tidak memasukkan ini saudara sekalian ke Facebook atau kemanapun. Karena tujuan Yesus sekarang adalah transformasi, ya. Kalau masih ingat, Bapak Ibu Pendeta, beberapa waktu lalu, Yesus tidak bermaksud mempermalukan Simon. Oleh sebab itu, Yesus tidak mengekspos kepada banyak orang, tidak memberitahukan kepada banyak orang. Tetapi Yesus menarik Simon ke belakang, lalu kemudian dia memberikan perumpamaan. Ada dua orang yang berutang, yang satu 500, yang satu 50. Siapakah yang paling beruntung? Siapakah yang paling mengasihi? Tentu yang banyak dosanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memberikan satu teladan kepada kita. Mari kita bertanya, di manakah posisi Anda?
Apakah Anda juga seperti Simon ini yang suka menghakimi? Atau sebaliknya, apakah kita tidak pernah melakukan karakter seperti Yesus? Bahwa perubahan yang ada dalam diri Simon itulah yang Yesus inginkan. Tapi Yesus tidak pernah mengekspos kelemahan dan kesalahan dari Simon kepada orang banyak. Oleh karena perubahan dalam diri Simon, itulah Yesus inginkan. Bukan memperlukan Simon. Meskipun dia tahu Simon salah. Yesus tahu bagaimana sifat Simon kepada Maria. Dan Yesus sangat tahu bahwa Simonlah yang menuntut itu menjadi seorang pelacur. Bapak sekalian, Wahyu 3:16 dikatakan, karena engkau som-som kuku dan tidak dingin dan tidak panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sifat seperti Simon ini, Bapak Ibu sekalian, tidak layak untuk Tuhan. Dan dikatakan dia akan dimuntahkan. Mari kita bertanya, di manakah posisi Anda? Baik, yang kedua adalah Yudas. Tokoh yang kedua adalah Yudas. Bapak Ibu sekalian, Yudas ini adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Mengapa ia diundang di acara pesta itu? Oleh karena dia selalu bersama-sama dengan Yesus. Ibarat gereja, kalau Yesus adalah pemimpinnya, maka ini adalah pengurus gereja. Dan dia adalah seorang bendahara. Bendahara di antara ke-12 Yesus. Oleh sebab itu ia hadir di sana oleh karena ia adalah undangan resmi sebab ia adalah salah satu dari murid Yesus. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di antara 12 murid Yesus, Yudas ini berbeda. Dialah satu-satunya yang melamar untuk menjadi seorang murid, berbeda dengan yang 11 yang lain, di mana Yesuslah yang memilih mereka. Yudas adalah orang yang pintar. Sebenarnya Bapak sekalian, di antara 12 murid Yesus ada 2 orang keuangan. Matius juga adalah pemungut cukai yang biasa berkecimpung dengan keuangan. Tetapi Yudas ini adalah orang yang menawarkan diri untuk menjadi apa? Menjadi murid, dan dia juga menawarkan diri untuk menjadi bendahara. Jelas motifnya oleh karena dia ada motif untuk menjadi apa? Mencari keuntungan di sana. Ada keuntungan pribadi sehingga ia mencalonkan diri untuk menjadi pelayan. Hati-hati saudara sekalian. Ada banyak di antara umat-umat Tuhan yang mencalonkan diri, memiliki motif, lalu kemudian mereka apa? Ingin menjadi pelayan. Nah, namanya muncul dalam cerita ini saudara sekalian, oleh karena ia memberikan respons ketika Maria Magdalena meminyaki kain Yesus. 11 murid yang lain berdiam diri, tetapi Yudas memberikan respon. Apa responnya? Kita lihat sekalian dalam Yohanes 12. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa kisah ini adalah kisah menjelang Yesus akan ditangkap. Lalu dia berkata, ayat kelima, mengapa minyak norastu ini tidak dijual 300 dinar, lalu uangnya diberikan kepada orang miskin? Bapak Ibu sekalian, apakah betul-betul dia kasihan atau memiliki kasih yang besar kepada orang-orang miskin, sehingga timbul perkataan ini? Dia katakan, kenapa minyak norastu ini tidak dijual? Lalu ayat 6 ada jawabannya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Saudara sekalian bisa bayangkan bagaimana sekiranya ini ada di majelis. Lalu dia sangat ingin ada proyek, ada pelayanan, ada berbagai macam kegiatan di gereja. Tetapi motifnya saudara sekalian oleh karena ia bendahara, dia akan mencari keuntungan di sana. Ada banyak di antara umat-umat Tuhan saudara sekalian yang selalu mengutamakan materi. Setiap hari Yudas ini ada bersama-sama dengan Yesus. Setiap hari dia mendengar Yesus berkhotbah. Setiap hari Sabat dia ada di dalam gereja. Setiap saat selama 3,5 tahun pelayanan Yesus, dan dia bersama-sama Yudas, ia mengadakan mukjizat bersama Yesus. Tetapi hatinya saudara sekalian tidak pernah terbuka untuk menerima Yesus secara tulus, oleh karena ia hanya memikirkan uang, uang, dan uang.
Lalu setelah itu, saudara sekalian, setelah pesta itu terjadi, setelah pesta itu selesai, apa yang Yudas Iskariot lakukan? Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 murid itu tuh, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan mereka. Inilah pengkhianatan dari seorang murid yang sangat-sangat besar. Seorang yang bersama-sama Yesus setiap hari, tetapi itu juga yang harus apa? Mengkhianati Yesus. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah tokoh yang ketiga adalah Maria Magdalena. Dia adalah seorang tamu yang tak diundang. Bukan hanya tidak diundang, tetapi tidak pernah diinginkan kehadirannya oleh Simon sebagai tuan rumah. Simon, Maria Magdalena ada namanya sebenarnya Maria, tetapi oleh karena ia seorang pelacur yang besar, ia digelari dengan nama Maria Magdalena. Kenapa Magdalena? Oleh karena ia buka praktek, dia bekerja menjadi seorang pelacur di kota Magda, seorang kota yang besar. Oleh sebab itu ia digelar dengan nama Maria Magda, Maria Magdalena. Masa lalunya penuh dengan dosa, tidak ada yang baik dari masa lalunya. Dia bukanlah keturunan seorang yang baik-baik, dia bukanlah keturunan raja, dia bukanlah orang Farisi seperti Simon, dia bukanlah murid Yesus seperti Yudas, tetapi ia hanya seorang yang penuh dengan dosa, dosa dan dosa. Tetapi saudara sekalian, ia pernah dikuasai oleh 7 roh jahat, ya ini dalam Lukas 8, sama seperti Simon, kemudian disembuhkan oleh Yesus. Jamahan Yesus itulah yang membuat Maria ini menjadi orang yang transformasi. Kalau Ibu Pendeta, beberapa sahabat lalu di gereja mengatakan transformasi, trans itu adalah berubah, ya, melintas, berubah, berpindah. Jadi transformasi berasal dari 2 kata, trans dan form. Form itu bentuk. Jadi dia berubah bentuk. Jadi Maria ini ketika bertemu dengan Yesus, sekali saja bertemu, dia berubah bentuk, bertransformasi. Dan kemudian saudara sekalian, waktunya ia selalu gunakan untuk dekat dengan Yesus. Bapak Ibu sekalian ingat Lukas 10, ketika ia bersama dengan saudaranya Marta. Lalu Yesus pernah datang ke rumahnya. Marta sibuk dengan urusannya di dapur. Tapi Maria tidak pernah melepaskan waktunya sedikit pun untuk jauh dari Tuhan. Dia menggunakan waktunya untuk selalu dekat dengan Yesus. Waktu yang terbaik bagi dia adalah ketika dia bersama dengan Yesus. Tidak ada yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian selain daripada waktu bersama dengan Yesus. Apapun dia akan tinggalkan. Bahkan ketika Marta protes dengan Yesus, kenapa Maria tidak membantu dia? Yesus membela Maria. Oleh karena apa? Oleh karena dia telah memilih waktu bersama dengan Yesus. Kerinduan skala zaman, bab 62 berkata demikian. Maria sadar bahwa waktu bersama Yesus tidak lama lagi. Di mana semua orang di ruangan itu tidak menyadari hal itu. Tetapi Maria sadar bahwa Yesus akan ditangkap segera sosok kalian. Bagaimana dia tahu itu? Oleh karena dia selalu bersama dengan menggunakan waktunya untuk belajar firman Tuhan, meskipun ia sedang hari-hari tidak bersama dengan Yesus karena ia bukanlah murid. Bapak sekalian, sedikit mengenai minyak ini yang dituangkan oleh Maria. Saya coba dari berbagai sumber cari. Dalam Markus 14 ayat 3 dikatakan bahwa minyak itu adalah minyak narwastu yang murni, yang harganya sangat mahal. Banyaknya saudara sekalian dicatat dalam Yohanes 12 ayat 3, setengah kati. Lalu saya coba cari ensiklopedia, 1 kati itu adalah sekitar 6/4 ons. Dengan demikian ini adalah 1/8 ons. Tidak sampai setengah kilo. Tetapi dia adalah minyak wangi 1/8 ons itu dalam jumlah yang sangat besar. Tidak hampir setengah kilo ya, karena setengah kilo itu adalah 5 ons, tapi ini 1/8 ons. Berarti itu sangat sangat besar. Kalau saya katakan ini mungkin botol aqua ini kurang lebih seperti ini mungkin menurut saya. Karena dia sangat banyak. Bayangkan sekali Bapak Ibu,
sekali menyuangkan minyak wangi sebanyak ini. Lalu kemudian inilah satu-satunya yang termahal yang dia bisa berikan kepada Tuhan. Oleh karena dia bukan orang kaya. Lalu saudara kalian, ketika saya coba menyusun khotbah ini, saya tanya istri saya, menurut Mama, dari mana uang Maria bisa membeli minyak yang sangat mahal sebanyak itu? Lalu dia katakan, saya lupa di mana sumbernya, tapi saya pernah dengar bahwa uang Maria adalah ketika ia melacur, dia tabung itu sedikit demi sedikit. Lalu kemudian itu menjadi banyak, dan itulah yang digunakan untuk memberikan kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menjual diri dengan sangat terhina. Betapa susahnya, betapa sulitnya ia mendapatkan uang itu. Tetapi ketika tahu Yesus yang ada dan hadir di Betani, dia belikan itu minyak rastu, dan semuanya itu ditumpahkan ke kaki Yesus. Lalu sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu ia membasahi kakinya dengan air matanya. Kenapa ia harus, saudara lihat gambar ini? Orang-orang yang ada di situ, saudara kalian tidak tahu bahwa ada seorang perempuan yang hina sedang masuk. Lalu tiba-tiba dia berdiri dengan air mata. Saudara lihat, muka-muka semua orang itu tidak ada yang perhatikan dia. Lalu kemudian dia menyeka dengan mahkotanya menenggak kaki Yesus. Lalu dia menciumi kaki Yesus, lalu kemudian dia meminyakinya. Dan dikatakan ketika dia membuka minyak itu, botol itu, lalu menuangkan ke kaki Yesus dengan segitu banyak, barulah orang itu sadar, oleh karena mereka mencium bau wangi yang sangat khusus, yang sangat wangi sekali. Lalu mereka, Yudas, Simon, melihat itu. Lalu kemudian mereka keberatan, oleh karena apa? Oleh karena perbuatan perempuan itu. Saudara sekalian, perbedaan Yudas dan Maria di sini saya coba bedakan antara Maria dan Yudas. Yudas, saudara sekalian, datang menawarkan diri untuk menjadi murid Yesus. Berbeda dengan Maria Magdalena. Dialah yang didatangi Yesus ketika ia kerasukan 7 roh jahat. Yudas selama 3,5 tahun bersama Yesus, membuat mukjizat, melayani Yesus, melayani dia sebagai muridnya, lalu mereka berkhotbah keliling, memberitakan Injil. Tetapi dia tetap menutup hatinya untuk Yesus. Tetapi Maria mendengarkan waktu itu hanya untuk waktu tertentu saja. Misalkan ketika Yesus datang ke rumahnya, ketika Yesus menyembuhkan Lazarus, membangkitkan Lazarus, ketika Yesus datang ke Betani, hanya waktu-waktu tertentu saja Maria bersama Yesus. Tapi ketika Maria tahu Yesus di mana ada, dia selalu hadir. Lalu kemudian yang ketiga, Yudas mengikuti Yesus oleh karena ada motif pribadi. Ia ingin mencari keuntungan pribadi di sana. Tetapi saudara sekalian, berbeda dengan Maria. Maria bukan untuk mencari keuntungan materi, justru mengorbankan materinya, memberikan minyak, menghabiskan uangnya, lalu diberikan kepada siapa? Kepada Yesus. Dia mengosongkan hati dan jiwanya dari materi. Yudas mencium pipi Yesus, tetapi dengan cium yang pengkhianatan. Yudas mencium Yesus di pipinya, tempat yang terhormat, di tempat yang sangat terhormat. Tetapi Maria mencium kaki Yesus, tempat yang sangat kotor, yang sangat terhina. Oleh karena dia sadar dia adalah orang yang hina, saudara sekalian. Namun demikian Yudas tidak pernah membuka hati untuk Yesus. Tetapi Maria hanya sekali saja dia bertemu dengan Yesus. Selamanya dia ingin bersama dengan Yesus. Lalu saudara sekalian, tokoh yang keempat adalah Yesus sendiri. Pertanyaan saudara sekalian, Yesus sangat mencintai ketiga jenis orang ini. Saya katakan di sini jenis, bukan ketiga orang, tetapi jenis orang ini. Oleh karena ia rindu ketiga jenis orang ini akan mengambil bagian pada saat kedatangannya nanti yang kedua kali.
Di hadapannya Simon dan Judas dan juga Maria adalah orang-orang berdosa. Mereka bertiga adalah orang berdosa. Simon orang berdosa. Yudas orang berdosa. Maria orang berdosa. Tetapi Yesus sangat rindu ketika jenis orang ini harus diselamatkan. Lalu Yesus memberikan kesempatan kepada mereka bertiga sampai akhir hidup mereka. Oleh karena sampai Yudas mati, dia ada di situ. Dia bersama Yesus. Sampai Yesus mati, Simon dan Maria ada di situ. Saudara sekalian, Maria, Simon, dan Yudas ini, kenapa tadi saya katakan jenis orang, bukan 3 orang, tapi 3 jenis orang. Maria ini, saudara sekalian, adalah melambangkan anak yang hilang, yang pergi meninggalkan rumah bapaknya, namun ia kembali saat ia sadar bahwa ia telah sesat. Ia kembali sadar saat ia telah berdosa, lalu kemudian dia balik kepada Yesus. Dan Yesus menyambutnya dengan sukacita. Maria adalah melambangkan anak yang hilang. Simon, bagaimana dengan Simon? Bapak Ibu sekalian, Simon adalah melambangkan domba yang hilang. Seorang Farisi yang sakit kutuk, sakit kusta. Namun seringkali dia merasa orang yang sempurna. Seringkali dia menghakimi orang, mengatakan kamu salah, tidak layak menjadi A, B, tidak layak melayani Tuhan. Tetapi saudara sekalian, Tuhan Yesus sangat mengasihinya dan Yesus sangat rindu ia pulang ke rumah. Bagaimana dengan Yudas? Yudas adalah melambangkan dirham yang hilang. Dia bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya. Dia adalah merupakan bagian dari 12 murid Yesus. Dia bersama dengan Yesus di rumah Tuhan, di gereja. Saudara tahu dirham itu hilang di mana? Dirham itu hilang di rumah, bukan di halaman, bukan di hutan. Dirham itu hilang di rumah, tetapi ia tidak sadar ia telah hilang. Yudas ada bersama dengan Yesus, dia ada hari Sabat, dia pergi dengan Yesus melayani, tetapi ia tidak pernah sadar bahwa ia telah hilang. Namun demikian, Yesus tetap mencari orang-orang seperti ini. Yesus mencari orang seperti Maria. Yesus mencari orang seperti Simon. Yesus mencari orang seperti Yudas. Pertanyaannya, saudara sekalian, di manakah posisi Anda? Dalam Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita ini adalah orang-orang berdosa. Tak ada di antara kita yang tidak berdosa. Entahkah kita di bagian Maria, entahkah kita di bagian Simon, entahkah kita di bagian siapa? Yudas. Saudara sekalian, pertanyaan sekarang, bagaimana akhir hidup dari ketiga orang ini? Yudas, Simon, dan Maria. Bagaimana akhir hidup mereka? Pertama adalah Maria. Dalam Lukas 7:48 dikatakan, dosamu telah diampuni. Ini Yesus katakan, dosamu telah diampuni. Maria yang memiliki dosa yang sangat besar, orang yang terhina, Yesus katakan, dosamu telah diampuni. Dan ayat 50 berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Dia selamat, Bapak sekalian. Meskipun dosa Maria jauh lebih besar dari siapa? Dari Simon, tetapi dikatakan Maria telah selamat. Dan yang ketiga, saudara sekalian, Maria ini, dia adalah saksi hidup ketika Yesus ditangkap, lalu dianiaya, lalu disalibkan. Petrus kabur ketika Yesus disalibkan. Murid-murid yang lain tidak ada di situ. Tapi Maria ada di situ, bahkan sampai Yesus dikuburkan. Ada menyaksikan semua kejadian itu. Dialah orang yang pertama sekali melihat kubur itu telah kosong. Kenapa bukan Yohanes yang kekasih yang melihat kubur itu kosong pada hari Minggu pagi ketika Yesus bangkit? Atau lebih ekstrem lagi, kenapa bukan Maria, ibu Yesus, yang menyaksikan? Kenapa harus Maria Magdalena yang hina itu, saudara sekalian? Oleh karena Maria Magdalena telah memutuskan dia harus bersama Yesus. Bapak sekalian, saya coba beberapa sumber, saya coba cari. Rupanya Maria Magdalena ini, dia selalu ada di kubur itu. Kecuali hari Sabat,
dia pulang pada hari Sabat. Tetapi pagi-pagi sekali pada hari Minggu, saudara sekalian, ketika orang semua masih terlelap, ketika orang semua masih tidur, dia sudah ada pergi ke kuburan itu. Dan dia melihat Yesus telah bangkit dari kubur itu, dan dia bertemu dengan malaikat yang mengatakan bahwa setelah apa? Telah bangkit. Lalu bagaimana dengan Simon, orang Farisi itu? Bapak Ibu sekalian, ketika tadi masih ingat bagaimana caranya Yesus menegur Simon? Dia panggil Simon ke belakang, lalu dia memberikan perumpamaan tentang 500 dinar, berutang 500 dinar dan 50 dinar. Dalam Kerinduan Segala Zaman bab 60 dikatakan, oleh karena Simon telah mendengar teguran dari Yesus, lalu ia merasa sangat berdosa. Dia merasa dia sangat tidak layak pada Yesus. Lalu ia bertobat dan kemudian ia menjadi murid yang setia. Meskipun Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka, tapi dikatakan ia menjadi murid yang setia, lalu kemudian dia menjadi apa sekali? Menjadi bertobat. Pertobatan seperti inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Lalu bagaimana dengan Yudas? Lalu setelah ia bertemu dengan Yesus dalam pesta itu, lalu ia pergi menjual Yesus. Tapi oleh karena ia menyesal menjual Yesus, lalu kemudian ia gantung diri. Dia tidak pernah membuka hatinya, ditransformasi oleh Yesus. Kemudian dia menjadi hilang untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, di manakah posisi Anda? Ini menjadi pertanyaan sangat besar. Barangkali demikian yang saya bawakan, bisa saya bawakan. Mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Penjahitan yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita boleh mengintrospeksi diri di manakah posisi kita, apakah kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh beberapa dari tokoh-tokoh yang tadi sudah menjadi satu contoh bagi kita supaya kita boleh mengalami transformasi menjadi lebih baik dan lebih baik sehingga boleh pada akhirnya ya kita katakan Tuhan dosa kita diampuni ya, dan sabaslah hambaku yang setia dan diselamatkan. Baik, sebelum kita akan akhiri ibadah kita, siapa tahu ada yang mau bertanya atau keterangan tambahan dari materi firman Tuhan yang boleh sudah disampaikan tadi. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Baik, Pendeta. Oke, ya Pak, lanjut. Karena waktu kita juga masih belum jam 9. Jadi ada sedikit, bukan sedikit sih, sangat menarik gitu. Firman ini sebenarnya sangat menarik dan menjadi pukulan sebenarnya bagi kita, umat-umat Tuhan, termasuk saya pribadi. Kenapa saya katakan, mungkin kita tidak jauh dengan, saya lebih fokus kepada Simon. Bagaimana sebenarnya kita mungkin sudah banyak menerima berkat-berkat, baik kesehatan, baik apapun dari kehidupan kita seperti Simon, sehingga kita mungkin merasa bersyukur dan pasti kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita juga percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah guru dan teladan kita. Nah, tetapi kalau di dalam kehidupan kita, mungkin kita seperti Simon ini, tabiat karakter kita belum berubah. Jadi artinya kita masih suka menghakimi orang. Mungkin mohon maaf ketika kita melihat orang lain masih mungkin ya belum seperti yang kita harapkan dengan standar kita katakan mereka sesat. Kita katakan percumanya itu ke gereja, salah-salah aja. Bahkan mungkin kita mengingat semua kejahatan masa lalunya. Dan apalagi yang lebih ekstrim, seringkali kita menjustis atau menghakimi, itu masih pergi ke pesta hari Sabat, masih aku lihat itu minum kopi, aku masih lihat itu pergi ke
lapor tuak atau segala macam. Sementara kalau kita lihat seperti ini yang disampaikan firman Tuhan oleh Pak Panjaitan, sungguh-sungguh sebenarnya Yesus lah yang seperti kita teladani kan. Ketika bagaimana orang Farisi, mungkin sama dengan kita, orang-orang Simon atau orang-orang Farisi yang di sana melihat seorang Maria datang, seorang perempuan yang sundal, yang jahat. Tetapi Yesus tidak menolak gitu loh. Bahkan tidak menghakimi, menuduh, itu kau wanitanya, kau sekarang sok-sokan, kau pura-pura baik, kau pura-pura gini. Tidak kan? Artinya apa? Kenapa kita yang hanya ciptaan malah sedih dan miris gitu loh. Kita sering menghakimi saudara-saudara kita seiman gitu. Apa hak kita kan begitu kan? Sering lagi kita melihat itu tidak layak duduk jabatannya. Sering kita menganggap kita lebih suci seperti Pak Panjaitan katakan. Lebih ini atau mungkin itu belum mengikuti standar seorang Advent. Atau mungkin karena dia penjahat, itu tidak layak karena tidak begini. Atau mohon maaf, masih mungkin banyak dosa yang dilakukannya. Tetapi kita mungkin menganggap diri kita baik benar gitu. Tetapi seakan-akan kita yang sudah layak ke surga. Seakan-akan, mohon maaf seperti orang Kadrun bilang, seperti mereka pemilik surga gitu. Sehingga mereka menentukan standar untuk masuk surga. Ini sebenarnya pukulan berat khotbah ini kalau saya rasakan ya ke pribadi saya sendiri. Kenapa? Karena kita sering menganggap bahwa kita lebih baik dari orang lain. Sementara Tuhan hanya melihat hati Maria yang dilihat. Bahkan seperti Pak Panjaitan tadi, walaupun saya belum dapat memang pernah baca, kalau itu memang hasil perbuatannya, dan itu mungkin kemungkinan besar benar, karena dari mana uangnya? Kalau bukan dari hasil kejahatannya atau hasil upah dia melakukan hal yang tidak baik itu kan? Nah, itu dia berikan kepada Yesus. Yesus tidak menolak. Tetapi kita mungkin sering, itu hasil jualan rokoknya itu dibawa persepuluhan seperti itu. Ini kan salah sebenarnya. Kita sering menjustis orang lain gitu loh. Kita sering menganggap diri kita lebih bersih, lebih benar, lebih layak masuk surga daripada orang lain. Bahkan mohon maaf, kita lebih sibuk ngurusi orang lain daripada ngurusin diri kita, sudah layakkah kita ke surga, kan seperti itu. Seharusnya kita lebih sibuk mengurus diri kita sendiri. Apakah saya pantas, layak? Jangan-jangan saya lebih berdosa dari orang yang berdosa sekalipun seperti Maria, kan seperti itu. Mungkin ini tanggapan saya sedikit, karena saya hanya ini kan sharing ya, bukan kita menuduh atau apa, tidak. Artinya ini diskusi, mungkin tren kita. Saya hanya ungkapan hati saya lah. Saya mungkin ya seperti Simon gitu. Mungkin melihat kacamata orang saya lebih mudah daripada melihat diri saya sendiri ke dalam. Apa yang salah saya lakukan, apa yang saya perbuat. Mungkin ini sedikit tambahan. Kalau saya mungkin bertanya karena sudah disampaikan begitu jelas dan begitu luar biasa oleh Pak Panjaitan. Terima kasih Pak Panjaitan. Biarlah ini menjadi introspeksi bagi saya agar saya bisa melihat diri saya lebih sudah layak apa tidak daripada saya sibuk melihat keadaan orang lain atau mohon maaf mengurusi orang lain. Dia sudah begini, sudah begitu. Wah, sudah ada tanda gini begitu. Saya pun sedih gitu. Kenapa kita ngurusi orang lain, diri kita pun belum layak gitu loh. Ini mungkin sedikit pandangan saya. Jadi artinya seandainya lah mungkin kita bisa saling ingatkan, lebih baiklah kita menginikan diri kita sendiri. Apakah kita sudah lebih rohani, lebih layak dan lebih banyak berbuat untuk Yesus seperti Maria. Bahkan dia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan daripada kita mungkin melihat orang lain. Walaupun ada perintah Tuhan, ya kita harus menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kita maupun pada orang lain. Mungkin terlepas dari itu mungkin sedikit tanggapan saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada mungkin yang kurang pas atau kurang berkenan. Salam. Shalom. Baik, terima kasih. Jadi keterangan tambahan, bukan pertanyaannya. Jadi terima kasih atas melengkapi, karena memang kita harus memandang kepada Yesus. Ya, bahkan kita harus pandang Yesus dulu baru memandang diri kita. Kalau orang lain memang nggak boleh kita melihat atau menghakimi ya. Kita melihat kepada Yesus, maka kita akan menyadari keberdosaan kita. Semakin kita memandang kepada Yesus, maka semakin kita akan diubahkan. Ya, jadi Maria adalah
respon dari dia memandang Yesus dan memandang kepada dirinya ketidaklayakannya, maka dia datang kepada Yesus. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada pertanyaan atau keterangan tambahan yang lain? Itu satu pertanyaan terakhir, kalaupun ada, karena menunggu jam 9. Mungkin saya mau sedikit, Pak Pendeta. Terima kasih kepada Bang Panjaitan yang telah memberikan materi yang sangat bagus ini. Jadi saya juga sangat tertegur di sini. Saya sama dengan Pak Nababan tadi juga seperti Simon. Jadi dulu saya di pekerjaan, saya sangat suka untuk kayak ngejelek-jelekin pimpinan gitu kan, karena tidak sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi kalau ada teman saya yang ngomong-ngomongin pimpinan itu kayaknya enak gitu di hati. Kita selalu mencari kekurangan, bahkan kekurangan di keluarganya, di pribadinya, di semuanya kepemimpinannya kita selalu mencari. Dan kita suka ngobrolin, ngejelek-jelekin. Dan sebenarnya tidak begitu ada akibatnya bagi kita. Apakah itu suatu jadi menjadi kita lebih baik, atau mungkin penghasilan kita lebih banyak kalau misalnya kita ngomong-ngomongin dia. Tapi yang jelas memang momen itu pernah saya rasakan di mana saya suka sekali mencari kesalahan-kesalahan orang lain dan suka sekali untuk membahas jelek-jelekan orang lain gitu. Dan puji Tuhannya saya dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki diri saya gitu. Mungkin lewat mungkin pergumulan-pergumulan hidup kah atau apa mungkin seperti itu. Dan ketika saya mulai merubah diri saya, ketika ada teman-teman saya tadi yang mulai mengajak ngobrol, ngejelek-jelekin teman atau ngejelek-jelekin pimpinan khususnya di dalam perusahaan atau di dalam tempat pekerjaan, akhirnya saya merasa, apakah saya sudah lebih hebat dari Bapak itu? Apakah saya sudah lebih hebat daripada dia? Akhirnya ketika teman saya yang bilang seperti ini, percumanya pimpinan ini orang Kristen, percumanya buktinya seperti inilah. Jadi kita selalu mencari jelek-jeleknya gitu. Nah, kalau sekarang saya udah lebih bisa mengajak ke teman saya ini, emang kita sudah lebih baikkah dari Bapak itu, makanya kita bisa mengatakan seperti itu gitu. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah bagaimana kita itu kadang-kadang merasa lebih hebat daripada orang lain, padahal sebenarnya karena kita tidak berkaca atau tidak melihat kepada kekurangan kita. Jadi puji Tuhan sekali pelajaran pada malam hari ini membawa saya untuk lebih belajar lagi ke depan, walaupun sebenarnya saya sudah belajar untuk mengurangi itu. Dan memang ketika kita mau merubah, hati kita juga dan perasaan kita juga melihat orang yang salah sekalipun, kita tidak ingin untuk menghakimi, karena penghakiman itu bukan hak kita. Jadi itu sih yang bisa saya pelajari, dan mungkin yang saya dapatkan selama ini, terkhusus malam ini saya juga diingatkan, dan memang Tuhan melihat hati, bukan hanya melihat omongan. Itu sih mungkin yang mau bisa saya saksikan, atau mungkin saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Oke, terima kasih Teti Tambunan atas keterangan atau tambahan yang boleh disampaikan. Baik, saya tidak membatasi, kalau memang ada, jangan nanti kecewa ya. Kalau memang tidak ada, baru kita akan akhiri. Masih adakah? Oke, kalau tidak ada, mungkin masih ada yang mau disampaikan Pak Panjaitan terakhir? Ya, baik Bapak sekalian, terima kasih. Saya ingin sebagai closing statement memberikan satu kesaksian yang kami lakukan selama ini. Saya mau kesaksian sedikit, ini hanya motivasi bagi kita, seperti tadi khotbah tadi, mari kita fokus untuk saudara sekalian. Beberapa setahun lebih kita belajar tentang eskatologi, semua pembicara mengatakan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Dan cerita tadi juga adalah menjelang hari Yesus ditangkap. Dan ini juga momen yang hampir sama terjadi kepada kita saat ini. Hari Tuhan sudah dekat. Saya ingin berbagi kesaksian sedikit. Bapak Ibu sekalian, di kampung kami ada 3 gereja. Yang pertama di Kecamatan Sepahutar ya,
di Spahutar di bagian kota, itu gerejanya sedang sekitar ukuran 30 orang kalau berbakti. Di kampung itu sudah termasuk besar. Yang kedua adalah di Jemaat Panjaitan, namanya Jemaat Panjaitan karena di kampung Panjaitan, jumlahnya sekitar 80 orang kalau berbakti. Yang ketiga adalah Jemaat Onantuka. Jemaat Onantuka ini saudara sekalian, pada bulan Desember yang lalu kami pergi ke situ. Waktu itu saya bawa teman saya, kami datang ke sana, rupa-rupanya bisa lihat gambarnya ini gerejanya saudara sekalian. Kelihatan gambarnya? Ya, ini gambarnya. Ya, kelihatan. Kenapa? Kelihatan Pak, Panjaitan, kelihatan. Desember yang lalu saudara sekalian kami pergi ke gereja ini. Kami sampai di sana dari rumah kami kurang lebih 15 menit. Lalu ke gereja yang lain juga yang besar yang tadi dari Panjaitan itu 15 menit juga. Pada Desember yang lalu kami pulang ke gereja, datang kami ke gereja ini, kami sudah terlambat setengah 10. Tapi gerejanya masih terkunci. Lalu kami tunggu kira-kira 15 menit, belum ada orang yang datang. Lalu karena saya orang setempat, saya bawa tamu, saya cari orang-orang di situ, lalu saya tanya ada orang anak-anak, "Dek, ini gereja kenapa belum buka ya?" Saya bilang gitu. "Oh, mereka gereja di Panjaitan, Pak," katanya. "Loh, kenapa tidak ada gereja di sana? Apakah gabungan?" "Tidak gabungan." "Lalu kenapa ini gereja ini?" "Oh, itu sudah tutup, Pak, nggak ada lagi di situ gereja." "Oh iya, iya." Lalu kami di gereja Panjaitan. Bulan Februari yang lalu kami pulang ke kampung, saudara sekalian. Saya kembali pergi ke gereja ini, tapi gereja ini terkunci. Karena memang belum ada kebaktian di sana. Sehingga kami juga harus pindah ke gereja lain. Lalu hari Minggunya saya pergi ke rumah ketua gereja itu. Kebetulan markas Litonga. Tulang ini, kenapa gereja ini ya? Apa nggak buka lagi? "Oh, tidak buka lagi tuh Bere." "Kenapa tidak buka, Pak?" "Nggak ada lagi orang berbakti." "Kenapa nggak ada orang berbakti?" "Ya itu biasanya kan kami hanya 2 orang di situ berbakti. Keluarga saya dan keluarga Panjaitan. Kebetulan ada keluarga Panjaitan pula, tetapi dia seorang janda dengan ibu Panjaitan itu," katanya. "Lalu, kenapa nggak lagi sekarang?" "Waktu itu ada bantuan, saya kan ketua, dia bendahara. Ada bantuan dari anak rantau, dikasih uang 10 juta, tapi entah kemana dibikinnya. Lalu kemudian dari situlah kami jadi selek, sehingga tidak pernah lagi di gereja. Saya sendiri malas gereja di situ, sehingga saya pindah ke gereja lain. Lalu di mana ibu itu sekarang?" "Ya nggak pernah gereja lagi." "Wah, sudah berapa lama itu tulang?" 5 tahun. "Loh, 5 tahun?" "Iya, jadi gereja ini sudah berapa lama tidak buka?" 5 tahun lebih katanya. Wah, bayangkan saudara sekalian, ini gerejanya sudah sangat kusam ya, dari luar nampak sudah sangat kusam. Ya ini dia. Sudah banyak semak-semak. Lalu kemudian ginilah tulang, saya bilang gitu. "Saya ada rencana akan sering tinggal di kampung ini. Bagaimana kalau sebat depan kita berbakti di sini?" "Ah, nggak mungkin itu Bere," katanya. "Kenapa tidak mungkin tulang? Saya mau sering di sini," bilang. "Iya, tapi masa kita berdua?" Kata begitu. Pertanyaan saya gini sama tulang, ini kan kebetulan rumahnya dekat situ. Tulang kalau mau ke gereja ke Panjaitan, pastikan karena ini depan gereja ini jalan raya nih saudara sekalian. Jalan besar ini. Ya, jalan besar. Kalau tulang mau ke Panjaitan kan pasti di depan gereja ini. "Iya," katanya. "Bagaimana lah perasaan tulang melewati gereja ini tertutup, lalu tulang pergi ke gereja orang?" Bingung di saudara sekalian. "Apa nggak berat itu perasaan tulang itu?" pulang. Lalu datang istrinya dari dapur, saudara sekalian sudah tua apa ini? Datang istrinya tergopoh-gopoh dari dapur. "Iya betul itu Bere. Saya sering kali merasa nggak enak." "Iya dan tulang. Jadi bagaimana? Biar aja tulang sini kan ada 2 orang, kami 2 orang. Bagaimana sebab depan kita ke belakang sini?" "Iyalah Bere, kami pikirkanlah itu," katanya. "Baiklah tulang, saya pamit dulu," saya bilang. Lalu saudara sekalian minggu depannya saya datang mendatangi rumah yang satu lagi yang bendahara itu, yang katanya dihakimi tadi sama dia itu, yang tidak jelas pertanggungjawaban uangnya. "Oh, Akang," saya manggil Akang sama dia karena sama-sama Panjaitan. "Ya, ya Anggi," katanya. "Kuda dengar gereja itu sudah tutup ya, Akang ya." "Sudah Anggi," katanya. "Kenapa rupanya?" "Ah, banyaklah ceritanya itu." "Iya, saya sudah dengar ceritanya dari tulang itu," bilang. "Ah, pastilah kalian jelek-jelekin aku ya." "Bukan masalah itu, Akang. Bukan itu yang maksudku datang ke sini." "Jadi apanya?" Udah langsung gak senang dia. "Apanya maksud datang ke sini?" "Maksudku begini, mengajak Akang lagi datang ke gereja itu." "Ah,
Tak mungkin itu. Bukan begitu, Kang. Kenapa tidak mungkin? Rencananya saya akan di sini untuk beberapa lama. Saya akan sering di sini. Bagaimana kalau sahabat depan kita mulai? Kita dulu berbakti berdua di situ, aku bilang gitu kan. Macam mana kita berbakti berdua katanya? Siapa yang khutbah? Siapa yang sekolah sahabat? Siapa yang ini? Iya, penting datang aja dulu, nanti beres itu saya bilang. Lalu sahabat depannya, Bapak Ibu sekalian, benar, datang dia. Saya pun datang. Hanya sendiri dia, ada cucunya dibawa. Lalu saya dengan istri saya dan si anak kecil ini. Lalu berbaktilah kami bertiga. Bertiga ya, selain anak-anak. Tidak berapa lama kemudian, rupa-rupanya ini sesekali di samping ada seng ini di samping gereja ini. Rupanya itu punya orang Advent juga, baru tambunan ya. Lalu datang dia dari Kampung Sitet ini, dari Sigotong. Lalu datang ibu itu karena di tengoknya ada orang berbakti. Dia bingung, sudah 5 tahun tidak pernah orang berbakti, tapi kok ada nyanyi pikirnya. Datang dia. Jadi berempatlah kami berbakti situ. Saya bilang, habis kebaktian saya ngajar sekolah sahabat. Saya ngajar saudara sekalian. Lalu kemudian apakah ada bernyanyi? Tidak ada bernyanyi. Sama-sama kami nyanyi lagu spesial. Khotbah, saya yang khotbah. Saya bilang, saya khotbah saudara sekalian. Lalu setelah selesai itu mau pulang kami, datanglah Akang ini. Mungkin sahabat depan nggak datang lagi kau Panjaitan ya. Sekarang aja kau datang gini. Kenapa Akang bilang begitu? Saya bilang gitu kan. Ya inilah kalau begini bagaimana kita mau semangat begini. Di sana ada gereja yang bagus. Rame tinggal duduk. Ini aja lah Kang. Kan Akang kan punya anak di sini yang tidak gereja. Iya. Ajak aja di gereja, sahabat depan sama-sama di sini. Bagaimana? Lalu sosok kalian, iya, kata dia begitu. Lalu sahabat depannya datang mereka, rame mereka datang. Saya pun datang. Datang kami. Dan kami jadi rame, Bapak Ibu sekalian. Lalu saya telepon pendeta. Pendeta, ini siapa? Ini Panjaitan ini. Saya bilang gitu. Habis khotbah ini. Di mana pendeta sahabat depan mau kebaktian? Saya mau ketemu pendeta. Saya bilang. Pendetanya saudara sekalian kalau tahu pendeta Nenggolan, pendeta Jamin Nenggolan, adik dari mantan ketua daerah kita, Pak Dirman Nenggolan. Oh, saya di Sipahutar. Lalu sahabat depannya saudara sekalian, saya ke sana, ke Sipahutar. Saya jumpai pendeta. Kebetulan dia bawa seminar saya habis kebaktian. Saya bilang sama dia, pendeta sebelum seminar, saya sudah gereja kemarin itu di Onok Tuka, tapi hanya sedikit kami. Bagaimana kira-kira caranya supaya bisa hidup ini pendeta? Susah itu Pak Panjaitan katanya. Kenapa susah pendeta bilang? Bayangkan hanya 2 orang mereka di situ. Kalau nanti si A yang khutbah, yang B nggak datang. Hanya 2 orang itu pun nggak rukun katanya. Kalau si B yang khutbah, si A nggak datang. Macam mana kita mau bina itu katanya? Gini aja lah pendeta bilang. Kita coba lah dulu bilang kan. Nantilah kita bahas ini seminar lalu kita. Pada saat sebenarnya itu saudara sekalian, dia malah bertanya, ini ada tamu kita Pak Panjaitan di sini. Siapa yang setuju kalau Pak Panjaitan bergereja di gereja kita ini katanya? Angkat tangan mereka. Dalam hati saya bilang sama istri saya, bukan itu yang kuharapkan. Saya harapkan dari pendeta ini bagaimana supaya gereja yang tutup itu fokus kita ke situ, supaya itu hidup, saya bilang gitu. Tapi saya tidak bilang ke pendeta itu saudara sekalian. Lalu sahabat bertanya, karena kebetulan satu distrik itu kumbang apa namanya? Kumbang Timur atau apa nama distrik itu, kebetulan ada 4, karena tambah pengaribuan, lalu pendeta itu datang di situ, dan saya ada di situ. Dia bingung saudara sekalian. Karena ternyata kami yang berbakti ada 30 orang di situ. Dan Bapak Ibu sekalian tahu, selama kami berbakti dalam 2 bulan ini, inilah kami ada di sana. Ada 30 orang lebih kami yang sudah rutin berbakti. Gereja ini hanya dilapisi triplek, oleh karena di luar sudah bolong-bolong segala macam. Tapi sekarang saudara sekalian, kami setiap bulan, setiap Sabat, Mas, kami ada 30 orang berbakti di sana. Termasuk anak-anak ya, termasuk anak-anak. Ini adalah foto-fotonya. Dan bayangkan saudara kalian, meskipun mereka datang, tapi mereka sudah 5 tahun tidak pernah gereja. Jadi kalau disuruh aktif susah. Kalau mau lagu spesial saudara sekalian, bapak-bapak, ayo, saya mesti ajak dulu. Artinya kumpullah kami, inilah bapak-bapak. Lagu spesial dari bapak-bapak, kami akan maju semua. Tapi ada yang nggak tahu, apalagi lagu spesial sudah baru, banyak yang bingung. Kalau disuruh khotbah susah saudara sekalian. Biar saya yang khotbah, saya bilang. Puji Tuhan saudara sekalian, 30 orang lebih dalam 2 bulan terakhir kami sudah berbakti di sana. Nah, inilah yang kita saudara apa? Penting bagaimana kita fokus untuk Tuhan.
Ada banyak talenta-talenta yang saya yakin dari masing-masing kita ada. Dan selesai saya jujur saya katakan, bertahun-tahun saya menjadi pengurus gereja di sini, tetapi saya merasakan inilah yang paling saya rasakan, saya berguna kepada Tuhan, meskipun saya 4 tahun jadi ketua, jadi sekretaris, komunikasi, PP, dan lain sebagainya, tetapi selama saya menjadi Advent puluhan tahun terakhir, inilah saya merasakan iman saya begitu kuat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, di manakah posisi Anda? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Baik, terima kasih atas kesaksian Pak Penjahitan ya di gereja Otuka ya. Iya, Pak. Otuka ya. Terpujilah nama Tuhan oleh kehadiran Bapak Penjahitan, gereja ini boleh hidup kembali, bahkan boleh menjadi satu terang ya, menjadi satu pekabaran ya, yang nyaring karena tadinya udah 5 tahun tertutup, dengan dibukanya ada ibadah setiap Sabat, itu sudah menjadi satu pekabaran, keajaiban bagi orang-orang yang boleh menyaksikannya di kampung itu, baik mantan Advent, ya demikian juga masyarakat setempat. Baik, biarlah itu menginspirasi kita sehingga kita dimanapun kita, ketika kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkarya, bekerja, ketika kita izinkan, hidup kita boleh berarti ya, berarti ketika menjadi berkat, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Ibu Pendeta yang akan memimpin kita dalam doa, mungkin ada hal-hal yang perlu kita bawa dalam doa. Tentu pertama firman Tuhan dan gereja di Otuka tadi. Ya, Ibu Pendeta mungkin ingat namanya Otuka. Oke, mungkin masih ada yang lain. Onantuka. Apa Pak? Apa namanya? Ulang Pak. Onantuka. Oscar November Alpha November Tuka. Onantuka. Onan ya, oke. Oke, Onantuka. Oke, masih ada yang lain? Oke, sambil menunggu, yang perlu kita doakan firman Tuhan, Pak Penjahitan yang sudah menyampaikan firman, gereja di Onantuka, lalu kesehatan kita semuanya, iman kita. Oke, masih ada? Oke, kalau tidak ada, itu saja. Nanti Bu Pendeta boleh tambahkan hal-hal yang boleh mungkin terlintas dalam benak Ibu Pendeta. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Raja kami, yang kami sembah, yang kami datang berkumpul pada malam hari ini, malam pertengahan Sabat. Hati kami begitu bersuka cita ya Tuhan. Kami berkumpul, kami bersekutu dalam satu hati. Dan terlebih terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan dari hamba-Mu, Pak S. Panjaitan. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami telah mendengar firman yang hidup pada malam hari ini. Berkati kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat kami taruh di dalam hati kami. Dan firman itu selalu mengiang-ngiang, sehingga kami tidak menghakimi satu sama lain. Bahkan kami, walaupun adalah orang berdosa, akan menuju kepada salib Yesus. Dan adalah orang yang pertama melihat kemuliaan Yesus yang sudah di depan mata kami. Ya Tuhan yang penuh kasih, khusus kami berdoa buat hamba-Mu, Pak S. Panjaitan dan keluarga. Ya Tuhan yang penuh kasih, di dalam segala persoalan keluarga hamba-Mu ini, kami sadari bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik buat keluarga ini. Keluarga ini akan segera mengecap buah-buah manis daripada berkat Tuhan. Dan kehidupan kekal berada di depan mereka. Berkatilah usaha pertanian hamba-Mu ini. Berkati anak-anak. Berkati seluruh apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini.
Kuatkan imannya ya Tuhan, sehingga dia dapat menjadi mercusuar dimanapun dia berada. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa buat gereja Onan yang telah dirintis kembali oleh hamba-Mu ini. Ya Tuhan, berkati setiap jemaat yang ada di sana. Kembalikan mereka kepada iman mereka yang mula-mula, sehingga gereja ini akan hidup kembali. Ya Tuhan, di detik-detik terakhir dunia ini. Kami berdoa, buat kami semuanya, jemaat Leu KBC, berkati kami ya Tuhan. Khususnya iman kami kuatkan. Berkati kami di dalam kesehatan. Berkati kami dalam rezeki. Berkati kami dalam segala perkara yang indah. Kiranya semuanya yang indah berasal dari surga menjadi bagian kami. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami datang sebagaimana kami adanya. Kami orang berdosa ya Tuhan. Ampuni kami untuk setiap perbuatan yang najis yang telah kami lakukan. Kami datang berterima kasih dan datang dalam nama Yesus yang menjawab doa-doa kami. Amin. Amin. Baik, saat ini kita akan bernyanyi sebagai lagu penutup. Lagunya nomor 237. Nanti doa penutup Bapak S. Panjaitan. Aku selalu rindu lebih dekat padamu, lebih dekat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih oleh karena berkat Tuhan yang masing-masing kami boleh rasakan. Sungguh Tuhan pada malam ini Tuhan, hati kami disentuh oleh karena firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan contoh-contoh dari tokoh-tokoh yang ada di kitab-Mu Tuhan, untuk menjadi teladan bagi kami, menjadi aplikasi hidup kami, menjadi dasar hidup kami. Bapa di surga, terima kasih oleh karena kebodosan kami Tuhan, membuat kami sadar Tuhan bahwa kami telah ada orang-orang yang berdosa. Dan biarlah Tuhan pada malam ini, ketika kami sudah mendengar firman Tuhan, kami dapat mentransformasi hidup kami
untuk semakin dekat kepadamu. Berubah bentuk kami Tuhan, dari bentuk lama menjadi bentuk baru, menjadi orang yang gunakan Tuhan. Bapa di surga, masing-masing kami punya dosa dan kelemahan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, agar dosa-dosa kami itu tidak diperuntukkan lagi Tuhan. Tetapi kami akan seperti Maria, yang setulus-tulus hati kami Tuhan, mengikut Engkau, mengutamakan Tuhan di hidup kami Tuhan. Tuhan menjadi yang utama hidup kami, untuk senantiasa kami hidup. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan menjadi Raja, menjemput umat-umat Tuhan, kami pun akan naik bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami yang ada di Zoom ini, maupun yang tidak ada di Zoom ini Tuhan. Jemaat Tuhan, dari Pak Pendeta, pengurus gereja, dan mungkin juga jemaatnya Tuhan. Agar kesatuan menjadi bagian kami tidak saling menghakimi, tapi kami akan saling menopang Tuhan, saling menguatkan di dalam iman kami. Bapa di surga, ampuni dosa kami sekali lagi Tuhan, agar doa kami ini berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih tinggallah doa kami sembahkan di nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak S. Panjaitan. Terima kasih kepada kita semua partisipan yang boleh hadir ibadah malam hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya.